Panduan ibadah online. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. 1. Pilihlah tempat yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu berjalannya ibadah. 2. Siapkan hati dan pikiran agar dapat mengikuti ibadah ini dengan fokus. 3. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian dari liturgi ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. 4. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai ibadah kita. Shalom, selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat GKI Palangka mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat sekalian. Patut kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaannya, perlindungan, dan pertolongannya, walaupun kita masih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Majelis Jemaat GKI Palangka mengajak seluruh sidang jemaat agar dapat mengikuti ibadah Minggu tanggal 6 September 2020 secara online. Kiranya melalui ibadah ini, iman dan percaya kita semakin dikuatkan. Yang melayani ibadah kita pada hari ini adalah Pendeta Pelayanan, Pendeta Rusna Awara STH, dibantu oleh Penetua dan Diakon, Diakon Meilin Isabella, Penetua Deminesi J. Manase, dan Penetua Esmi Yamin. Organis, Diakon Wahyuni Febrinda, Song Leader, Diakon Wulandari Yesingam, dan Saudari Villa Agustina. Tim multimedia dari Pemuda, Diakon Randy Aningkis, Diakon Dede Oktaris, Saudari Freddy Wiguna, dan Saudari Novendri. Majelis Jemaat GKI Palangka mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merayakannya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Pada saat ini kita berhimpun bersama-sama dalam perayaan Hari Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Evangelis. Ilmu pengetahuan bertujuan untuk menopang dan meningkatkan kualitas kehidupan. Demikian juga pendidikan teologi sebagai refleksi atas iman juga hadir dalam panggilan khusus supaya manusia mengenal Tuhan. Firman Tuhan berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayatnya yang ke-10. Pendidikan teologi menjadi sangat berguna untuk mentransformasi hidup manusia, serta membentuk insan-insan unggul yang memiliki hati teguh melayani di ladang pelayanan Gereja Kalimantan Evangelis dan ladang pelayanan lainnya. Oleh karena itu, perayaan ini dengan subtema menjadi teladan dalam tanggung jawab adalah bentuk penghayatan panggilan dalam pendidikan teologi sekaligus perayaan jemaat guna memberikan dukungan nyata kita atas panggilan itu. Mari kita berdiri menghadap Tuhan, menyanyi dari pujian bagi namanya. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 14 bait yang pertama sampai dengan bait yang kedua. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan.
kasih-Mu besar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Ayub 37 pasal yang kelima. Terpujilah Allah yang maha tinggi, Yang maha kuasa, yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaan dan keadilannya, walaupun kaya akan kebenaran, Ia tidak menindasnya. terpujilah Allah yang maha adil. Ajarlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita, serta mengaku segala kesalahan yang kita perbuat. Tuhan Allah yang maha mulia, kami mengaku bahwa kami tidak layak di hadapan-Mu karena kesalahan yang kami perbuat, sebab kami berdosa terhadap Engkau. Kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil nama-Mu atau bangkit untuk berpegang kepadamu. Kami tidak sungguh-sungguh melayani dan setia dalam panggilan pelayanan sebagai hamba-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 bait 1 sampai dengan bait yang kedua, Di Muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus.
kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Untuk itu jemaat silakan berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengharapan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Yeremia 33 ayat 8. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi semua orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Jemaat silakan duduk kembali. Sebelum membacaan Alkitab kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, kami datang untuk memuji nama-Mu, sebab Engkau Tuhan pemilik kehidupan, telah memperkenankan kami untuk melayani-Mu dan membentuk kami menjadi hamba yang setia. Kami berhimpun karena anugerah-Mu, serta menaikkan ucapan syukur atas kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu. Engkaulah Tuhan sumber segala hikmat dan pengetahuan, sehingga jalan kami selalu dituntun oleh kebenaran-Mu. Jadikanlah kami tekun untuk menemukan kehendak Tuhan pada setiap perkataan firman-Mu, dan biarlah firman yang kami baca dan yang kami dengar dapat menjadi pedoman bagi diri kami, untuk selalu bisa berjalan dalam jalan kebenaran-Mu, dan kiranya firman yang kami baca ini juga dapat tertanam di dalam diri kami, sehingga bisa mewujudkan kami dalam tindakan nyata di tengah kehidupan gereja, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menjadikan kami sebagai hamba yang dapat menjadi teladan dalam tanggung jawab untuk semakin setia melayani-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, sesuai dengan Almanak Nas GKE, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini terdapat dalam kitab Keluaran 12 ayat 1-13 dengan perikop tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor, menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela. Berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu, seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian, dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus di dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya.
itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu, jika tidak akan ada tulah pemusuhan di tengah-tengah kamu, apabila aku menghukum tanah Mesir. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga, hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakal. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Bapak Ibu sidang jemaat saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayat 20. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas pertolongan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami diberikan kekuatan dan kemampuan untuk terus melangkah dan juga selalu mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terlebih lagi pada hari ini, kami boleh kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami semakin diteguhkan dalam iman dan pengharapan yang hanya tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan. Urapilah kami dan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, saya akan membaca dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayat 20. Dengan perikop tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga,
mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu sidang jemaat, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana yang dikatakan di awal ibadah tadi, bahwa pada hari ini kita merayakan Hari Pendidikan Teologi GKI. Di tengah-tengah banyaknya bentuk dan pola pendidikan yang terus bertumbuh di tengah-tengah kehidupan masyarakat, yang kesemuanya bertujuan untuk memajukan dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Maka pendidikan teologi pun sangat dibutuhkan dalam memajukan dan membentuk insan manusia yang berkualitas, takut akan Tuhan dan mengenal Tuhan, serta mampu merefleksikan imannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga melalui pendidikan teologi, seseorang selain dididik supaya pandai dan bertambah pengetahuannya, dia juga dididik untuk memahami hubungan atau relasi dengan sesamanya, lebih-lebih relasinya dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga melalui pendidikan yang demikian, kita berharap akan melahirkan orang-orang yang bijaksana atau juga disebut sebagai orang-orang bijak. Di dalam pendidikan teologi dikenal bahwa takut akan Tuhan merupakan permulaan dari hikmat. Amsal 9 ayat 10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Di dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa Tuhanlah sumber hikmat, kebijaksanaan, pengertian, kepandaian, dan pengetahuan. Hal itu bisa kita lihat juga dalam Amsal pasal 2 ayat 6 yang mengatakan demikian, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Bapak Ibu sidang jemaat dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi orang-orang yang bijak, belajar adalah suatu kegiatan yang menyenangkan. Mereka akan terus menambah pengetahuannya, dan mereka memiliki satu pandangan yang positif terhadap pendidikan. Mereka juga memiliki pandangan yang positif atas segala teguran yang diberikan pada dirinya. Orang-orang bijaksana biasanya kalau ia dikritik, dinilainya itu merupakan satu bagian untuk menjadikan dia menjadi lebih baik. Ketika orang mengkritik, entah itu menyoroti kelebihannya atau kekurangannya, ia selalu menerimanya dengan baik dan menganggapnya bahwa itu juga sebagai pembelajaran agar ia menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu bagi orang-orang bijak, belajar, mendengar dalam keadaan apapun merupakan bagian yang dapat ia pahami dengan baik. Orang-orang bijak tidak mau berhenti untuk terus belajar.
dan ia terus menambah pengetahuannya. Ia meningkatkan kemampuannya. Ia terus menambah keterampilannya. Ia terus berkarya dan bekerja. Dalam hubungannya dengan sesama, orang-orang bijak memiliki panggilan hati dengan segala yang ia miliki. Ketika ia memiliki pengetahuan yang banyak, memiliki pengalaman yang banyak, ketika ia memiliki kekuatan, bahkan juga memiliki keterampilan, maka ia memiliki satu panggilan dengan sukarela dan dengan sukacita. Ia mau berbagi dengan orang lain. Itulah orang bijak. Mereka juga dengan sukarela dan sukacita mau mendidik, mengajar, membimbing, menuntun, agar orang lain juga menjadi pandai dan mengalami hidup yang baik serta hidup yang diselamatkan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam relasi kita dengan Tuhan, pendidikan dilihat bukan sekedar agar manusia pandai, bukan hanya sekedar supaya memiliki segudang pengetahuan, supaya ia punya hikmat, tetapi melalui pendidikan, seseorang dididik agar hidupnya selalu selaras dengan kehendak Tuhan. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa selain didikan dari manusia, kita juga menerima didikan dari Tuhan. Dan didikan Tuhan mestinya menjadi acuan dari segala macam didikan. Karena tujuan dari didikan Tuhan bagi umatnya adalah agar umat manusia senantiasa takut akan Tuhan dan mereka diselamatkan. Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai 6 mengatakan, "Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya anak." Ibrani 12 ayat 9 sampai 10 mengatakan, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, yaitu Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Bapak Ibu sidang jemaat dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam relasi kita dengan Tuhan, maka setiap pencapaian kita terhadap pengetahuan, kepandaian, kecerdasan, kekayaan, atau juga ketika kita mencapai kehormatan, maka hendaknya itu diterima dan dilihat sebagai bagian dari iman kita kepada Tuhan. Karena Tuhan merupakan sumber dari segala yang ada. Sehingga dalam setiap pencapaian yang kita terima dalam hidup ini, baik itu keberhasilan atau kesuksesan, akan terus kita capai dengan cara berkenan kepada Tuhan, dan kita menerimanya dengan penuh kerendahan hati. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita mendapat banyak kesaksian dari pengalaman orang-orang sekitar kita. Bahkan juga ada banyak kesaksian dari mereka yang tercatat dalam firman Tuhan. Mereka yang sudah mendapatkan semua apa yang mereka impikan. Seperti Raja Daud, Raja Salomo, para hakim dan nabi. Dan juga melalui pengalaman para pekerja dan pengusaha. Bahwa pengetahuan, pengalaman, kekayaan, kehormatan, kekuasaan yang telah mereka peroleh, ternyata pada akhirnya mereka menemukan semuanya itu belum dapat memuaskan jiwa mereka.
Karena itu apa yang pernah mereka miliki dalam dunia ini tidak akan dapat memuaskan jiwa mereka. Karena pada akhirnya ketenangan dan damai sejahtera bagi roh dan jiwa hanyalah diperoleh melalui hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan dikasihi oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Itulah yang dapat memberikan ketenangan bagi jiwa kita. Karena itu dalam upaya kita terus menimba pendidikan, menambah pengetahuan, mencapai keberhasilan dan kesuksesan, memperkaya diri dengan segala yang baik. Semuanya itu hendaknya menjadi bagian dalam penghayatan kita akan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan hari ini, Yesus memberikan satu pengajaran kepada kita, bahwa seorang yang bijaksana dan terdidik, dan memiliki pengetahuan, serta memahami hubungan dirinya dengan Tuhan dan sesama, akan memiliki satu panggilan hati untuk menolong orang lain, agar terlepas dari perbuatan dosa. Menegur mereka yang berbuat dosa merupakan bagian dari cara mendidik. Sebagaimana dalam firman Tuhan hari ini, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihat engkau telah mendapatnya kembali. Menegur mereka yang berbuat dosa merupakan perwujudan kasih yang menginginkan supaya saudara kita yang kita kasihi dapat diselamatkan. Itu terdapat dalam ayat 15. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Karena kita memiliki tujuan yang demikian, maka kita tidak akan pernah berhenti untuk terus melakukan yang baik, menarik mereka dibawa kepada satu yang benar dalam kehidupan ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di antara banyak orang-orang yang ada di sekitar kita, tentu masih ada juga yang keras kepala, tegar tengkuk, tidak mau mendengar nasihat, tidak mau dididik, tidak mau belajar, tidak mau taat, tidak mau hidup tertib, tidak mau berbuat baik, tidak mau bertobat. Banyak hal yang kita hadapi, hal-hal demikian dalam kehidupan ini. Mungkin mereka itu adalah orang yang dekat dengan kita. Tetapi satu hal, setelah kita belajar dari firman Tuhan hari ini, di mana upaya untuk membimbing mereka ke jalan yang benar tetap terus harus dilakukan. Tidak boleh berhenti kita melakukan hal yang baik yang demikian. Dalam mengembangkan tugas mendidik, memberikan bimbingan, mengajar, dan menasihati, tentu kita tidak melakukannya seorang diri. Kita bisa melakukannya bersama-sama dengan saudara kita. Kita lihat dalam firman Tuhan hari ini, di mana Yesus mengingatkan dalam ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Pesan yang mau disampaikan berkenaan dengan hari pendidikan teologi GKE melalui nas kita hari ini adalah mengingatkan kepada kita bahwa untuk melaksanakan tugas mendidik, membimbing, menuntut adalah tugas bersama. Karena jikalau lebih dari 1 orang di dunia ini sepakat meminta, memohon, melakukan apa yang baik di dalam penyertaan Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan permintaan setiap orang yang demikian. Karena Tuhan menyukai apa yang baik untuk mendatangkan ketertiban dan kebaikan bagi umatnya. Marilah melalui
Hari Pendidikan Teologi yang kita rayakan hari ini, kita sepakat untuk meminta yang baik kepada Tuhan. Kita sepakat meminta yang baik itu untuk semua orang yang ada di sekeliling kita. Kita sepakat meminta kepada Tuhan hikmat dan pengertian, hikmat dan kebijaksanaan, hikmat dan kepandaian. Kita meminta semuanya itu, karena itu sangat berguna bagi kita di dalam menjawab berbagai permasalahan dan pergumulan saat ini, dan menjawab permasalahan dan tantangan yang akan kita hadapi di masa depan. Marilah kita mewujudkan kehendak Tuhan yang baik ini melalui tindakan nyata sebagai refleksi iman kita dalam menghayati pendidikan dan didikan Tuhan yang Ia berikan atas hidup kita sekalian. Selamat merayakan Hari Pendidikan Teologi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Bapak Ibu sedang jemaat sekalian, mari bersama-sama kita menundukkan kepala kita. Kita bersatu di dalam doa syafaat. Segala puji dan sembah bagi-Mu ya Allah, yang Maha Kudus dan mulia, yang telah menyatakan firman-Mu kepada kami saat ini. Di Hari Pendidikan Teologi GKE, Engkau mengajar kami bahwa pendidikan itu sangat penting bagi umat-Mu, bagi semua orang. Karena Engkaulah sumber dari segala yang baik. Tuhanlah sumber hikmat dan pengertian. Tuhanlah sumber hikmat dan kebajikan. Tuhanlah sumber kepandaian dan pengetahuan. Dan segala yang baik itu datang dari Tuhan, yang sangat berguna bagi kami. Karena itu ya Bapa di sorga, diberkatilah pendidikan teologi GKE. Biarlah melalui pendidikan teologi itu, kami tidak saja menambahkan pengetahuan kami, tetapi kami belajar untuk hidup takut kepada Tuhan. Kami belajar untuk terus mengenal Tuhan di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, secara khusus pada saat ini, kami berdoa untuk Sekolah Tinggi Teologi GKE Banjarmasin dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak. Kiranya melalui pendidikan di STT GKE Banjarmasin dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak akan melahirkan generasi muda yang mampu memahami arti panggilan diri mereka di dalam menjawab berbagai tantangan melalui satu penghayatan akan didikan Tuhan itu sendiri. Sehingga melalui mereka Tuhan, mereka boleh memberikan yang terbaik. Orang-orang yang telah menempuh pendidikan, mereka akan boleh menjadi orang-orang yang diutus di tengah-tengah kehidupan ini. Mereka menjadi pandai bukan untuk mereka sendiri, bukan untuk diri kami sendiri, tetapi kami boleh memiliki satu panggilan karena kasih untuk dapat berbagi dengan sesama. Karena melalui pendidikan itu, kami dapat membangun relasi dengan sesama, lebih-lebih dengan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, Engkau memberkati semua para pendidik-pendidik, baik para guru-guru, baik guru-guru di sekolah, guru agama, bahkan orang tua kami, bahkan siapapun mereka Tuhan, yang dengan sukacita, dengan sukarela, dengan hati mereka mendidik semua orang, bahkan anak-anak kami. Mereka bangga dengan tugas yang mulia itu. Ketika mereka melihat bahwa hasil didikan mereka tidak mengecewakan, tetapi mereka melihat hasil yang luar biasa. Mereka boleh menghasilkan generasi-generasi yang pandai, yang cerdas, berpengetahuan, lebih-lebih yang takut akan Tuhan.
kami juga berdoa pada saat ini untuk pemerintah kami yang juga memberikan perhatian untuk dunia pendidikan di negeri ini. Biarlah Tuhan upaya untuk memajukan seluruh masyarakat melalui pendidikan boleh terwujud bagi negeri kami, sehingga kami boleh mengalami banyak kemajuan dan kami boleh menikmati segala yang baik melalui pendidikan yang boleh diterima. Dan kami juga terus belajar tanpa memandang usia. Apapun kami boleh melakukannya, mengembangkan diri melalui keterampilan, terus bekerja dan berkarya di tengah-tengah kehidupan ini, sehingga semuanya boleh mendatangkan segala yang baik dan boleh berbagi yang baik di dalam kehidupan bersama. Tuhan Yesus Kristus, lindungilah kami sekalian di mana kami sedang menghadapi tantangan besar saat ini karena pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan, Engkau menganugerahkan hikmat dan pengertian, hikmat dan kepandaian, sehingga para ahli-ahli kami yang berkompeten dalam menjawab berbagai keadaan saat ini mampu memberikan satu jalan keluar dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Lebih-lebih boleh ditemukan vaksin dan obat yang sedang diperjuangkan oleh berbagai negara, oleh berbagai pihak untuk mendatangkan hal yang baik sehingga kami dapat melewati situasi sulit ini dan semuanya dalam keadaan baik dan selamat. Kami percaya Tuhan, anugerah dan kasih-Mu akan terus menopang kami, dan kami percaya atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, kami semua dalam keadaan dimampukan dan dapat melihat melalui peristiwa ini. Kami tetap terus dapat bersyukur bahwa kami hidup sampai hari ini itu karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Bapa di sorga, diberkatilah para pemimpin-pemimpin kami di negeri ini. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Diberkatilah mereka dalam setiap keadaan mereka, sehingga demikian Tuhan ada damai sukacita yang hadir di tengah-tengah jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, dengarkanlah doa kami saat ini yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah pengantar tentang persembahan yang tertulis dalam Amsal pasal 11 ayat yang ke-24 hingga yang ke-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kita berdoa untuk persembahan yang akan kita serahkan. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Bapa dengan segala keberadaan kami masing-masing. Bapa, saat ini kami ingin mempersembahkan persembahan syukur kami. Berkati Bapa persembahan yang kami berikan agar berguna bagi pelayanan firman-Mu, juga berguna bagi pelayanan kami sesama kami manusia. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Persembahan syukur dapat dikumpulkan secara mandiri ke dalam amplop yang telah disediakan. Sementara mempersembahkan persembahan syukur, jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264, bait pertama hingga bait yang ketiga. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Lakukanlah tugas pelayanan dalam kesetiaan dan jadilah teladan, sehingga kita menjadi insan yang unggul dalam pelayanan yang penuh tanggung jawab, sambil mengingat perkataan Tuhan. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah sedia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Matius 25 ayat 23. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin,